Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitri Ramadhani, NIM H0711911043. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram. Pengenalan ERD. ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Selanjutnya, komponen ERD. Komponen yang pertama yaitu entity atau entitas. Nah, entity atau entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun secara konsep. Nah, setiap entitas wajib memiliki atribut yang akan mendeskripsikan karakteristik. Nah, bisa dilihat dalam gambar di sini terdapat entitas customer. Selanjutnya, komponen kedua dari RD yaitu atribut. Nah, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tertentu. Nah, atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Nah, adapun jenis-jenis atribut, yang pertama, atribut kunci atau key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya yaitu NPWP dan NIM. Yang kedua, atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai atau multivalue, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, atribut gabungan atau komposit, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang kelima yaitu atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh, usia, kelas, selisih. Bisa dilihat dari gambar di samping ini terdapat contoh dari atribut derivatif. Di mana di sini terdapat atribut usia yang bisa dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Selanjutnya, komponen ketiga dari RD yaitu relasi. Nah, relasi merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol bola ketupat. Nah, adapun jenis-jenis relasi, yang pertama one-to-one, yaitu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua, one-to-many, yaitu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga, many-to-many, yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Dapat dilihat pada gambar di samping ini terdapat contoh dari relasi many to many, yaitu siswa dan ekstrakurikuler. Komponen RD yang selanjutnya yaitu garis. Nah, garis inilah yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Garis selain sebagai penghubung juga sebagai relasi yang menginformasikan fungsi dari entiti yang satu dengan lainnya. Nah, melalui garis ini kita bisa mengetahui bagaimana flow suatu RD mulai dari memulai flow sampai akhirnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, primary key. Primary key adalah satu atribut yang dapat dijadikan sebagai kunci utama pada entitas tersebut. Nah, salah satu atribut pada kandidat key dapat dipilih menjadi primary key dengan 3 kriteria. Yang pertama, key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. Yang kedua, key tersebut lebih sederhana. Dan yang ketiga, key tersebut cukup unik. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini yang termasuk primary key di sini yaitu kode.
Selanjutnya, foreign key. Jika sebuah primary key terhubung ke tabel atau entitas lain, maka keberadaan primary key pada entitas tersebut disebut sebagai foreign key. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Misal, primary key kode dosen dari entity dosen digunakan juga pada file entity KRS. Maka keberadaan file kode dosen pada entity KRS disebut sebagai foreign key. Selanjutnya, kardinalitas. Definisi kardinalitas. Kardinalitas atau yang disebut juga dengan derajat relasi adalah entitas yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berhimpunan pada entitas himpunan yang lain. Kardinalitas relasi lebih merujuk kepada hubungan maksimum yang bisa terjadi dari himpunan entitas yang satu sampai ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, jenis-jenis kardinalitas. Nah, yang pertama, one to one, yaitu entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas. Yang kedua, one to many, yaitu entitas A bisa berhubungan lebih banyak dengan entitas B. Kemudian yang ketiga, many to one, yaitu entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas, tetapi tidak berlaku pada sebaliknya. Yang keempat, many to many, yaitu entitas A berhubungan paling banyak dengan entitas yang ada pada himpunan entitas B. Yang pertama yaitu one to one. Relasi pada gambar di sini menggambarkan bahwa untuk setiap entitas di himpunan entitas A, mahasiswa berpasangan dengan entitas di himpunan B, mata kuliah. Nah, satu mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah. Dapat dilihat dari entitas di himpunan A ke entitas di himpunan B, kardinalitasnya maksimal adalah 1, dan dari entitas di himpunan B ke entitas di himpunan A, kardinalitasnya maksimal 1. Oleh karena itu, relasi ini berkardinalitas 1 ke 1 atau one to one. Selanjutnya, one to many. Relasi pada gambar di sini menggambarkan bahwa setiap entitas di himpunan entitas A, mahasiswa, berpasangan dengan banyak entitas di himpunan entitas B, mata kuliah. Nah, satu mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Dapat dilihat dari entitas di himpunan entitas A ke entitas di himpunan entitas B, kardinalitasnya maksimal adalah banyak, dan dari entitas di himpunan entitas B ke entitas di himpunan entitas A, kardinalitasnya maksimal 1. Oleh karena itu, relasi ini berkardinalitas 1 ke banyak. Selanjutnya, many to one. Relasi pada gambar di sini menggambarkan bahwa untuk setiap entitas di himpunan entitas A, mahasiswa berpasangan dengan maksimal satu entitas di himpunan entitas B, mata kuliah. Nah, satu mata kuliah dapat dikontrak oleh banyak mahasiswa. Dapat dilihat dari entitas di himpunan entitas A ke entitas di himpunan entitas B, kardinalitasnya maksimal adalah 1, dan dari entitas di himpunan entitas B ke entitas di himpunan entitas A, kardinalitasnya maksimal adalah banyak. Nah, oleh karena itu, relasi ini berkardinalitas banyak ke 1 atau many to one. Yang terakhir yaitu many to many. Relasi pada gambar di sini menggambarkan bahwa untuk setiap entitas di himpunan entitas A, mahasiswa berpasangan dengan maksimal satu entitas di himpunan entitas B, mata kuliah. Nah, satu mata kuliah dapat dikontrak oleh banyak mahasiswa. Dapat dilihat dari entitas di himpunan entitas A ke entitas di himpunan entitas B, kardinalitasnya maksimal adalah banyak, dan dari entitas di himpunan entitas B ke entitas di himpunan entitas A, kardinalitasnya maksimal adalah banyak. Oleh karena itu, relasi ini berkardinalitas banyak ke banyak atau many to many.
Selanjutnya, cara membuat RD. Yang pertama, pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas sebelum menggambarkan RD. Yang kedua, pastikan Anda memiliki gambaran jelas mengenai cakupan dari model yang ingin digambarkan. Yang ketiga, gambarlah entitas penting yang terlibat dalam cakupan model. Yang keempat, definisikan sifat dari entitas dengan menambahkan atribut. Yang kelima, tinjau kembali RD dan periksa apakah entitas memiliki atribut yang cukup untuk menyimpan data dari sistem. Dan yang terakhir, pertimbangkan relasi antara semua entitas dan hubungan mereka dengan kardinalitas yang benar. Selanjutnya, di sini terdapat KRS dari salah seorang mahasiswa. Nah, KRS ini memiliki 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan KRS itu sendiri. Adapun RD dari KRS tadi, di mana terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Nah, yang pertama mahasiswa. Mahasiswa di sini memiliki 5 atribut, yaitu nama, NIM, program studi, pembimbing akademik, dan foto. Nah, NIM di sini merupakan primary key karena NIM bersifat unik. Setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda-beda. Nah, adapun hubungan antara mahasiswa dan KRS yaitu satu ke banyak. Nah, KRS di sini memiliki 3 atribut, yaitu tahun, semester, dan mahasiswa NIM. Mahasiswa NIM di sini merupakan foreign key karena atribut NIM dari entitas mahasiswa terhubung ke entitas KRS. Adapun hubungan antara KRS dan mata kuliah yaitu satu ke banyak. Nah, mata kuliah di sini memiliki 6 atribut, yaitu kode, nama, SKS, ruangan, hari, dan jam. Nah, kode di sini merupakan primary key karena kode bersifat unik. Setiap mata kuliah memiliki kode yang berbeda-beda. Dapat dilihat di sini terdapat kartu hasil studi dari seorang mahasiswa. Nah, kartu hasil studi ini dapat dibagi menjadi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan kartu hasil studi itu sendiri. Adapun RD dari KHS tadi, di mana terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, KHS, dan mata kuliah. Nah, yang pertama mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini memiliki atribut NIM, nama, fakultas, program studi, dan jenjang. NIM di sini merupakan primary key karena NIM bersifat unik dan tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Adapun hubungan antara mahasiswa dan KHS yaitu satu ke banyak karena setiap semesternya mahasiswa mendapat KHS. KHS di sini memiliki 4 atribut, yaitu mahasiswa, semester, jumlah SKS, dan IPS. Nah, NIM dalam entitas KHS ini disebut sebagai foreign key karena atribut NIM dari entitas mahasiswa terhubung ke entitas KHS. Adapun hubungan antara KHS dan mata kuliah yaitu satu ke banyak karena dalam KHS terdapat banyak mata kuliah. Nah, entitas mata kuliah ini memiliki 6 atribut, yaitu kode, nama, SKS, angka mutu, hasil mutu, dan mutu. Nah, kode di sini merupakan primary key karena kode dalam entitas mata kuliah ini bersifat unik karena tidak ada mata kuliah yang memiliki kode yang sama. Selanjutnya di sini terdapat transkrip akademik dari salah seorang mahasiswa. Nah, transkrip akademik ini memiliki 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan transkrip akademik itu sendiri. Adapun RD dari transkrip akademik tadi, di mana terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, transkrip akademik, dan mata kuliah. Nah, yang pertama mahasiswa. Mahasiswa di sini memiliki 6 atribut, yaitu NIM, nama, fakultas, program studi, jenjang, dan tahun masuk. Nah, NIM di sini merupakan primary key karena NIM bersifat unik, tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Kemudian hubungan antara mahasiswa dan transkrip akademik yaitu satu ke banyak. Nah, transkrip akademik di sini memiliki 3 atribut, yaitu mahasiswa, NIM, IPK, dan jumlah SKS. Nah, NIM di sini
merupakan foreign key karena atribut NIM dari entitas mahasiswa terhubung ke entitas transkrip akademik. Adapun hubungan transkrip akademik dan mata kuliah yaitu satu ke banyak. Nah, mata kuliah di sini memiliki 6 atribut, yaitu kode, nama, SKS, angka mutu, hasil mutu, dan mutu. Nah, kode di sini merupakan primary key karena setiap mata kuliah memiliki kode yang berbeda-beda. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.